Anak gadis sini merapat. Kamu yang sedang ngerasain yang namanya jatuh cinta, atau mungkin kamu yang sedang ngerasain tertarik terhadap seseorang, itu sangat normal, ya. Jadi itu bukan suatu kesalahan, melainkan itu fitrah kita sebagai seorang manusia untuk menyukai lawan jenis, ya. Justru akan lebih berbahaya kalau orientasi kita sesama jenis. Jadi ketika kamu menyukai lawan jenis, maka itu adalah fitrah kamu. So, nggak perlu dilawan, ya. Terima sebagai satu bentuk syukur bahwa kita punya perasaan yang normal. Tapi sayang, karena kita belum waktunya atau belum siap untuk memulai suatu pernikahan atau hubungan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maka dari itu kita harus menunda, ya. Kita harus menjaga dan kita harus punya batasan yang betul-betul jelas bagaimana kita bisa mengelola hubungan itu dengan tidak mengganggu kehidupan kita. Kebanyakan yang terjadi, banyak sekali teman-teman adik, mungkin semuanya di luar sana, ada yang, mohon maaf ya, yang hamil di luar nikah. Dia harus menanggung resiko yang ternyata lebih besar daripada apa yang dia pikirkan, gitu. Karena visualisasi yang kamu punya ketika kamu merasakan jatuh cinta, apalagi jika cintanya berbalas, adalah kehidupan yang bahagia antara kamu dengan orang yang kamu suka. Gak pernah terbayang bahwa kamu harus mencuci pakaian sendiri, mencuci pakaian suami kamu sendiri, harus hamil, melahirkan, begitu ya, melayani setiap hari, harus cukup pusing untuk mengatur keuangan, bahkan mencari, gitu ya. Ini belum tervisualisasikan, sehingga daya visualisasi kamu ketika awal hanyalah tentang keindahan saja. So, oleh karena itu, sedikit kita lihat minimal orang tua kita. Seperti apa dia berat menjalani kehidupan, seperti apa dia bahagia menjalani kehidupan ketika dalam pernikahan. So, mulailah untuk menjalani perasaan itu dengan lebih logis lagi. Oke, saya jatuh cinta, tapi saya belum siap untuk menjalankan peran seperti ibu saya, gitu ya. Yang mungkin kamu lihat di sosial media itu hanya segelintir orang saja, sayang ya, dari sejumlah penduduk di dunia, yang mungkin hanya sebatas flexing, atau mungkin untuk urusan bisnis, atau mungkin untuk urusan lainnya yang kita nggak tahu backnya tuh apa di belakang itu semua, gitu ya. Batasi dan mulai alihkan fokus kepada yang seharusnya. Fokus kamu adalah belajar. Belajar di sekolah tentang pelajaran, belajar dengan lingkungan mengenai bagaimana kamu hidup, belajar bisnis untuk menghasilkan. Self love kamu harus betul-betul dibangun sehingga kamu kenal siapa diri kamu, sehingga kamu nggak gampang ke bawah arus menurut temen. Oke, menurut temen ini juga oke. Jadi diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah menjadi diri kamu sendiri, maka kamu harus bisa terbang tinggi untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Jika itu belum kamu dapatkan, maka kamu belum waktunya untuk memulai hubungan serius dengan seseorang. Jika kamu belum bisa menghasilkan apapun dari potensi yang kamu miliki, baik itu sebuah karya dalam bentuk tulisan, baik itu sebuah karya dalam bentuk rupiah, atau kemandirian dalam hal yang lain, maka kamu belum pantas untuk mengambil pilihan menikah. Tentunya kamu tidak mau kan mengorbankan masa depan kamu yang harusnya lebih baik menjadi mundur jauh ke belakang. Dan tentunya
Bayangkan, ketika kamu ingin punya anak suatu saat nanti, apa mau punya anak yang gagal? Apa mau usaha kamu sebagai orang tua sia-sia? Tentu tidak mau. So, thinking lagi, ya. Berpikir lagi lebih logika. Jadi dulu seseorang sehingga kamu dihargai, sehingga kamu tetap bersinar sekalipun dalam peran yang berbeda. Sekali lagi, cinta tidak pernah ada yang melarang, tapi berbicaralah tentang cinta saat kepantasan itu sudah kamu miliki. Caranya adalah jangan memulai pembicaraan tentang bagaimana memulai hubungan, apalagi sampai memvisualisasikan itu saat kamu mungkin masih usia SMP. Karena kekuatan visualisasi yang kamu terus ulang-ulang repetisi di dalam otak ini akan menghasilkan energi yang membuat kamu betul-betul ingin segera untuk menikah, sehingga ketika terwujud dalam bentuk atau dalam waktu yang tidak seharusnya atau yang belum waktunya, ini akan membuat kamu berada di dalam posisi sulit. Jadi sedikit lagi bersabar, ya. Semua akan indah pada waktunya. Karena konsepnya, apapun bentuknya yang ingin kamu usahakan di masa depan, semuanya harus dijalani dengan proses. Oke, kamu punya input. Inputnya adalah berkembanglah dengan banyak ilmu, keterampilan. Jalani proses itu untuk menjadikan input itu sebagai hikmah, lalu hasilkan output yang luar biasa untuk diri kamu sehingga kamu siap membangun sebuah keluarga. Oke ya? Jangan dulu pacaran.